Terima kasih Anda masih bersama kami di Newsline pemirsa, dan pada hari Jumat ini kami kembali dengan segmen Jumat Berkah. Pemirsa, Muhammad Rifai, seorang anak berusia 12 tahun bertarung melawan tumor otak dan leukemia yang dihadapinya. Sang ibu Sri Sulastri terus berdoa dan memberi semangat agar sang buah hati diberi kekuatan untuk melawan penyakitnya. Pemirsa, tidak seperti anak seusianya, Muhammad Rifai hanya terbaring di tempat tidur. Sang ibu pun setia mendampingi Rifai untuk terus semangat. Berat badan Rifai menurun dan kini berbobot 17 kg. Dari hasil pemeriksaan, HB, trombosit, dan sel darah putihnya pun menurun drastis. Rifai harus menjalani transfusi darah sebanyak 4 kantong dan dirawat di rumah sakit selama 13 hari. Dari pemeriksaan itulah Rifai didiagnosa mengalami kanker darah. Pemirsa, Anda dapat turut membantu Ananda Rifai melalui donasi yang bisa Anda salurkan dalam link yang tertera di layar televisi Anda. 2, 3, 4. Oh, yang 4 kali. Buat sini. Dan pemirsa, kami saat ini sudah terhubung dengan Ibu Sulastri selaku orang tua dari Rifai dan juga sedang bersama Rifai di sini. Selamat siang Bu Sri, Assalamualaikum. Selamat siang juga Rifai. Selamat siang Bu, harus Bu. Ya, terima kasih sudah mau bergabung dan bercerita dengan kami. Bu Sri, kami ingin tahu Bu Sri saat ini bagaimana kondisi Rifai. Mungkin tadi setelah mengikuti ada atau menjalani transfusi darah dan perawatan, pada hari ini bagaimana kondisi Rifai? Kondisinya sih dia makan belum bisa, masih muntah-muntah, selalu muntah-muntah kalau makan. Jadi badannya tuh benar-benar habis. Dan nanti tanggal 4 itu kemo lagi. Mudah-mudahan diberikan kelancaran dan diberikan kesehatan. Baik Ibu Sri, untuk intensitas daripada perawatan kemoterapi dari Ananda Rifai ini berapa waktu sekali Bu? 3 minggu, seminggu, 3 minggu tuh selama 1 minggu tuh menjalankan kemoterapinya. Jadi 3 minggu di rumah, nanti perawat jalan, nanti setelah itu rawat inap, baru kemo. Oh, Oke, Bu, untuk Rifai saat ini usianya sudah berapa Bu Sri? Sudah 12 tahun, tanggal 19 kemarin pas 12 tahun. Oh ya, 95. dan Baru 6 tahun. kondisi fisik dari Rifai ini Bu Sri mungkin sudah berapa lama Ibu menjalani perawatan? Menjalani perawatan itu udah hampir 2 tahun, tapi ketahuan sakit tumornya itu baru setahun terakhir ini gitu, baru ketahuan dia mengidap sakit tumornya, dan baru kemarin juga diagnosa lagi leukemia. Dan matanya benar-benar yang sebelah kiri itu udah nggak bisa melihat karena tumor ganasnya itu udah nyerang ke jaringan-jaringan lain gitu, jadi udah menyebar. Jadi waktu itu mau dioperasi itu tidak bisa karena itu tumornya itu udah ganas menyebar ke jaringan lain, makanya dilakukan tindakan kemoterapi. Dan setelah kemoterapi ini nanti diradiasi lagi. oke. Ibu Sri, kami juga tadi sempat melihat foto bagaimana Ananda Rifai ini justru masih memiliki semangat ya untuk berkegiatan, Ya, menemui teman-temannya. semangatnya Boleh luar boleh diceritakan Bu Sri, biasa. apa saja kegiatan hari-hari Rifai terlepas daripada pengobatan itu sendiri? Dia nggak bisa jadi hanya di kamar aja gitu. Semua tuh di kamar. Jadi kalau misalkan dia jalan sebentar aja itu badan dia tuh oyong, jadi benar-benar nggak bisa. Jadi
cuma jalan sebentar, tuh duduk lagi nanti baring. Dia juga kebanyakan di kamar tidur gitu. Nanti setelah kemo itu pasti udah muntah-muntah, benar-benar udah nggak bisa makan gitu, nggak bisa minum. Jadi cuman sampai badannya habis tuh ya itu karena kemo juga efeknya itu muntah-muntah. Hmm. Saat ini masih mengenyam pendidikan, masih bersekolah atau seperti apa Bu untuk Rifai? Kemarin kan dia udah kelas 6 SD, jadi dia ujian susulan dan baru selesai. Eh, dan saya bantu juga karena mata dia udah nggak bisa melihat kan, jadi saya bantu membaca. Nanti dia yang nulis juga agak susah, jadi saya yang bantu ujiannya gitu. Tapi dengan kemampuan dia, karena anaknya itu alhamdulillah anaknya cerdas gitu. Hmm. Ibu, kami melihat Ananda Rifai ada di tengah-tengah kita saat ini juga ya. Kita mau sedikit bertanya kepada Ananda Rifai. Rifai, selamat sore. Selamat sore. Senang bisa melihat Rifai di tengah-tengah kita ya. Rifai, boleh bercerita bagaimana masih semangat sekolah tentunya dong. Boleh diceritakan kegiatan di sekolah, soal belajar seperti apa Rifai? Ya, kalau di sekolah saya belajar, alhamdulillah bisa. Saya juga orangnya termasuk orang yang pinter. Tapi karena semenjak sakit, mata saya sudah tidak bisa melihat. Jadi kalau saya nengok tulisan, kayak kabur tulisannya, buram. Rifai, apa yang yang menjadi semangat untuk Rifai selama menjalani perawatan 2 tahun terakhir ini di usia Rifai yang masih sangat muda 12 tahun, apa yang menjadi terus semangat Rifai untuk pengobatan? Karena bunda saya selalu semangatin saya, guru saya yang ketika datang jenguk saya, semangatin saya, ayah saya, adik saya. Rifai, mungkin kalau boleh bercerita bagaimana peranan penting dari keluarga di kehidupan Rifai? Bunda sama selalu sama bunda sih. Selalu sama bunda sih. Iya, Rifai mau tahu dong cita-cita kamu jadi apa Rifai? Ya kalau memang terwujud, cita-cita saya udah besar jadi polisi. Amin. Ya, tentu kita doakan bersama ya Rifai. Nah, mungkin mau bercerita lagi dengan Bu Sri. Bu Sri, selama menjalani pengobatan, itu sebetulnya Bu, jaraknya apakah jauh dari rumah, kemudian sekali mengikuti perawatan itu butuh biaya yang besarkah atau seberapa Ibu yang dibutuhkan? Jarak dari rumah sakit itu 4 jam, dan kemarin sempat dibawa ke Jakarta juga, itu 3 bulan kami di Jakarta. Nah, karena biaya kehidupan di sana itu mahal juga, makanya saya memutuskan untuk kembali lagi di Pekanbaru, minta surat rujuk kembali ke Pekanbaru gitu, Bu. Soal kebutuhan biaya setiap harinya, Bu Sri, apakah masih mengandalkan fasilitas daripada pemerintah atau seperti apa sumber dananya, Bu? Ya, kalau sumber dananya alhamdulillah dapat bantuan-bantuan dari teman-teman juga, dari teman sekolahnya, dari satu kecamatan sekolah itu alhamdulillah menggalang donasi untuk anak saya. Dari situlah saya bisa juga membawa dia ke Jakarta waktu itu. Dan sekarang juga saya tinggal di rumah yayasan. Jadi rumah yayasan itu alhamdulillah gratis juga gitu. Jadi untuk biaya makan sama untuk biaya transportasinya aja, sama untuk biaya obat-obat yang tidak ditanggung sama BPJS. Baik. Bu Sri, kami juga dapat informasi bahwa Ibu saat ini menjadi orang tua tunggal bagi Rifai. Ibu sehari-hari bekerja atau melakukan apa Ibu dan bagaimana memenuhi berbagai kebutuhan ini Bu Sri? Ya, sebelumnya saya kerja ibu rumah tangga di perumahan PT Pertamina. Itu saya pulang hari kerja, dari berangkat pagi, nanti siang tuh saya udah pulang, saya ngurus anak lagi. Namun semenjak bulan 9 itu anak saya ngedrop, bener-bener yang udah nggak bisa ditinggal, saya udah nggak bekerja lagi. Jadi saya menghidupkan kehidupan ini ya dari bantuan-bantuan orang, dari bantuan keluarga saya juga gitu. Baik, terakhir Ibu Sri dan juga untuk Ananda Rifai, adakah ingin disampaikan kepada para pemirsa Newsline Trending Topics ini? Untuk
untuk para donatur dan untuk semuanya, saya mohon doanya untuk anak saya semoga diberi kesehatan, pulih kembali, dapat bersekolah kembali karena dia ingin banget masuk SMP sih gitu. Dia benar-benar ingin melanjutkan sekolah gitu. Namun kalau untuk saat ini tidak memungkinkan dia untuk masuk sekolah gitu. Dan terima kasih banyak untuk bantuannya semuanya. Saya ucapkan terima kasih banyak. Dari Rifai, apa yang mau disampaikan Rifai untuk teman-teman baik semuanya, harapan untuk ibu juga yang setia merawat Rifai? Ya, untuk teman saya, terima kasih kepada guru saya karena semenjak saya di rumah sakit pernah jenguk, dan terima kasih pada donatur yang selalu memberi saya rezeki. Terima kasih kepada orang-orang yang ngasih saya duit. Dan terima kasih kepada bunda saya karena sudah bawa ke Jakarta. Udah bawa saya berobat sana sini, capek. Bunda sampai lelah. Semangat. Ternyata bunda masih semangat. Jadi saya juga harus semangat. Baik, Ananda Rifai, tentu semangat juga datang dari sini dan semua yang menyaksikan Newsline pada siang menjelang sore hari ini. Pokoknya Ananda Rifai harus semangat, harus lanjut sekolah sampai nanti jadi polisi ya. Terima kasih Bu Sri Sulastri, ibunda dari Muhammad Rifai dan juga Ananda Rifai telah bergabung bersama kami dalam kesempatan sore kali ini. Terima kasih Ibu dan Rifai. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.